Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Fadilah dengan NPM 2470061111051. Saya merupakan mahasiswa informatika dari kelas B Universitas Siliwangi, angkatan 2024. Jadi di sini saya akan membahas mengenai teori Bayesian pada mata kuliah probabilitas statistika. Jadi di sini saya akan mengangkat tema mengenai pemilu tahun 2024 dengan judul saya yaitu Rahasia Matematika di Balik Perhitungan Cepat Pilpres tahun 2024. Oke, jadi perlu di disclaimer bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara highlightnya yaitu mengenai teori dan pemilunya. Untuk aritmetikanya itu akan secara tidak langsung dijelaskan nanti. Kemudian saya selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi kita harus mengetahui pada pemilu 2024 di Indonesia itu terdapat beberapa fakta. Yang pertama adalah KPPS yang tersedia ataupun yang diselenggarakan di Indonesia itu berjumlah 810.000. Kemudian waktu hitung itu sama dengan tercepat sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Kemudian beberapa media sudah mulai memproyeksinya itu pada jam 18.30 waktu saat beberapa jam setelah pemilu serentak dilaksanakan. Kemudian data itu masuk secara bertahap dari mulai TPS-TPS yang sekiranya itu mumpuni mengirim data sangat cepat sampai ke yang paling lambat. Kemudian mungkin kita pasti bertanya nih, kenapa bisa pemerintah itu memprediksi melalui polling cepat atau voting cepat itu meski Papua baru masuk 5%, Maluku baru 10%, padahal nyatanya beberapa aspek yang mendukung untuk pemilu itu dimenangkan itu harus 100%. Tetapi dengan angka 10% atau yang kita sebut sebagai quick count itu bisa menjadikan sebuah bacaan masa depan siapakah yang akan menang ataupun siapa yang akan menguasai suara. Kemudian kita juga harus tahu setelah kita paham mekanisme yang ada pemilu di Indonesia, kita juga harus mengetahui mekanisme pola pemilu di Indonesia. Jadi pola konsisten ini berdasarkan yang pertama adalah jenis daerah. Jadi daerah-daerah Indonesia itu terdapat beberapa sub. Yang pertama adalah urban, yang kemudian rural, dan kemudian pesisir ataupun pulau kecil. Jadi urban ini seperti Jakarta, Surabaya, Bandung itu terkadang di pemilu 2024 dimenangkan oleh akademisi. Salah satu kandidat terkuat dari akademisi itu adalah Bapak Anies. Kemudian daerah rural, yaitu daerah yang sekiranya itu pedesaan, seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang biasanya dimenangkan oleh orang yang berkarismatik, seperti Bapak Prabowo. Kemudian pesisir ataupun pulau-pulau kecil, seperti halnya Madura, ataupun karena pesisir atau pulau kecil itu lebih cenderung homogen ataupun memiliki satu kesatuan budaya seperti Pak Ganjar yang memiliki dominasi di wilayah Pulau Madura. Kemudian ada dua pulau atau region seperti di Jawa itu Prabowo itu lebih dominan karena Bapak Prabowo sendiri merupakan suku Jawa. Kemudian Sumatera persaingan itu sangat ketat karena bisa dibilang ada satu daerah yang sangat-sangat muslim seperti Sumatera Barat dan Aceh yang sangat mendukung Bapak Anies karena Bapak Anies itu mendekatkan diri pada ajaran Islam, sedangkan di Sulawesi itu variasinya tinggi. Jadi karena apa? Karena Sulawesi itu terdapat di wilayah Indonesia Timur yang alhasil merupakan saingan yang kuat dan tidak ada hal yang sangat-sangat dispesialkan pada ketiga kandidat tersebut, sehingga bisa menimbulkan persepsi mereka sendiri-sendiri karena ini karena ini lebih merakyat, karena ini lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia ataupun sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakatnya itu sendiri atau demografi. Usia muda itu cenderung memilih Anies karena apa? Karena yang bisa kita lihat akademisi itu lebih cocok untuk perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena dengan pemimpinan cerdas, maka rakyatnya pun juga akan mengikuti jejak pemimpinnya. Sedangkan usia tua itu cenderung Prabowo. Karena apa? Prabowo itu memiliki rekam jejak yang sangat panjang, yang memiliki beberapa nilai historis yang sangat-sangat melekat pada masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi tua.
sehingga bisa didapatkan demikian. Beberapa pola pemilih Indonesia itu mengikuti jenis daerah, pulau maupun demografi, sehingga alhasil membuat struktur dari kepemimpinan itu sangat-sangat beragam, mulai dari orang yang sangat-sangat cerdas ataupun orang yang sangat-sangat agamis. Itu juga dipengaruhi oleh pola pemilunya. Kemudian di sini kita akan masuk langsung kepada teori Bayesian inference versi Indonesia. Jadi prior pada keyakinan awal, yang pertama adalah kita harus tahu quick count putaran 1 itu dimenangkan oleh Prabowo sebanyak 40% dan sisanya diikuti oleh Anies dan Ganjar. Tracking poll itu merupakan perubahan 3 bulan terakhir setelah diadakannya quick count. Kemudian data Pilpres 2019 merupakan data pola loyalitas pemilih. Ini juga menyangkut bahwa quick count dari dulu itu sangat-sangat bisa membaca ataupun memprediksi masa depan. Apakah si pasangan A itu cocok, apakah pasangan A itu mendominasi suara atau tidak. Jika di quick count itu mendominasi, maka secara data asli count itu pasti akan secara 50% itu pasti akan menguasai suara. Kemudian likelihood atau data real time 2024. Di sini terdapat sampel yaitu 1000 TPS model KPU, sertifikasi profesional per provinsi, dan real time update data masuk per menit. Ini juga menjadi faktor-faktor yang mendongkrak kenapa teori Bayesian ini sangat-sangat menjadikan sebuah quick count itu sangat-sangat berpotensi untuk memenangkan satu kandidat meskipun itu belum 100% suara masuk. Kemudian ada posterior atau prediksi update. Ini mungkin bisa dilihat dari jam 1 sampai 5% data baru masuk, itu merupakan prediksi awal, kemudian kemudian 15% itu pada jam 4, prediksi lebih akurat, dan jam 7 atau 30% data itu prediksi pemenang. Nah, bisa kita lihat walaupun sudah masuk 30% dan masuk dalam kategori real count, quick count, ini bisa menggambarkan bahwa pasangan tersebut itu sangat kuat, bagaimana dia bisa memimpin 30% suara dari keseluruhan pemilu. Setelah kita menjelaskan bagaimana Bayesian inference ini sangat relat dengan quick count yang ada di pemilu Indonesia, kemudian kita akan berlanjut kepada studi kasus. Kita di sini akan menggambarkan ataupun menjelaskan bagaimana situasi Jawa Timur ketika pemilu 2024. Kenapa saya memilih Jawa Timur? Karena bisa dibilang Jawa Timur itu merupakan daerah yang sangat-sangat ketat, sangat-sangat kompetitif dalam perolehan suara. Kaum akademisi itu cenderung memilih Anies, kemudian orang-orang yang sekiranya adalah orang yang imigrasi dari Jawa Barat itu pasti memilih Prabowo, sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang sekiranya memiliki suatu kebudayaan yang sama itu pasti akan memilih Pak Ganjar. Seperti itu hipotesis saya. Nah, jadi karakteristik dari Jawa Timur itu adalah memiliki total TPS lebih dari 85.000, kemudian urbannya itu ada Surabaya, Malang, Kediri, kemudian ruralnya ada Jombang, Ponorogo, yang dimana Prabowo itu sangat kuat, sedangkan di wilayah urban yang tadi saya sebut, beberapa akademisi lebih condong memilih Anies. Dan kemudian di pesisir Madura, pada tergantung daerah, tetapi lebih memilih Pak Ganjar karena kesatuan budayanya. Kemudian proses penyelesaian Bayesian, ini kita akan masuk pada jam 2 prior Prabowo 55% berdasarkan quick count itu unggul. Data masuk itu baru 100 TPS dari Ponorogo. Sedangkan hasil Prabowo itu ada 70%, Anies 20%, Ganjar 10%. Jadi kita bisa analisis ini daerah basis belum representatif. Karena apa? Karena hal yang demikian itu belum 100%. Karena bisa dibilang walaupun Prabowo 70% itu belum tentu dia bisa menang, tetapi itu bisa menentukan bahwa Prabowo itu sangat kuat dalam suara di wilayah Jawa Timur, meskipun di Indonesia belum. Jadi, masuk ke jam 5, data masuk, itu 500 TPS, termasuk Surabaya. Kemudian Surabaya itu dimenangkan oleh Pak Anies, sedangkan Prabowo 35%. Ini bisa menjadikan sebuah tolak ukur bahwa walaupun tadi di wilayah rural, Prabowo menang secara Jawa Timur, tetapi secara kedaerahan di misalnya Surabaya, Pak Anies itu masih mendominasi. Dan Prabowo itu malah urutan kedua. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan tadi diakumulasi 70% dari Jombang, maka diakumulasikan lagi dengan Surabaya, maka Prabowo itu akan memperoleh 20%. Sedangkan Anies itu hanya 10%, 30%. Jadi bisa disimpulkan bahwa Prabowo itu masih unggul, tapi tidak dominan seperti di putaran 1.
Karena apa? Karena ini mencakup dari eh, akumulasi daerah per daerah, bukan satu daerah pemenang maka alasnya semuanya juga bakalan ikutan mayoritas seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke teknis khusus untuk Indonesia. Yang pertama adalah geographic weighting. Yaitu TPS di Papua itu diberi berbobot, berbeda dengan TPS Jawa menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Karena apa? Karena misalnya Papua itu memiliki suatu medan yang sulit untuk mengirim data, kemudian penduduknya itu cenderung tidak sepadat Jawa, itu menjadikan sebuah keunggulan di Papua itu diberi bobot berbeda dengan Jawa. Untuk mekanismenya bobot itu saya kurang paham, tetapi itu data yang saya research dari berbagai media. Kemudian yang kedua adalah urban atau rural adjustment. Koreksi bias itu data pendataan masuk lebih cepat. Model memprediksi bagaimana data perkotaan akan masuk. Kemudian tiga itu island specific models. Model berbeda untuk Jawa versus luar Jawa. Solusi punya pola unik seperti Bali sendiri. Sedangkan Bali juga memiliki karakteristik yang khusus. Yang keempat adalah historical pattern matching. Membandingkan dengan pola 2019 melihat pergeseran loyalitas pemilih. Apakah real count, quick count itu sama persis dengan hasil nantinya atau tidak? Hasil itu menjadikan sebuah patokan, menjadikan historical pattern matching. Kemudian kita akan masuk bagaimana contoh sederhana dari akumulasi ataupun aritmatika Bayesian di pemilu ini. Jadi kita akan menggunakan skenario di Provinsi Banten yang merupakan daerah-daerah yang bisa dibilang sangat-sangat plural ataupun berbeda-beda suara. Oke, kita akan masuk di data awal atau quick count. Di sini kita bisa lihat bahwa Prabowo itu 48%, sedangkan Anies, Ganjar itu mengikutinya yaitu 35 dan 17% masing-masing. Data real time, kemudian 50 TPS pertama. Satu, Serang ataupun daerah urban, Anies itu menang 40%, sedangkan Prabowo itu 38%. Kemudian di susulan Tangerang, yaitu daerah yang industrial, itu Prabowo 45%, Anies 32%. Dan Pandeglang yang merupakan daerah rural, Prabowo itu 55%, Anies 25%. Jadi kita bisa merumuskan dengan prediksi baru sama dengan data TPS dikali bobot, dengan ditambah quick count dikali bobot historis, maka hasil yang bisa kita sampaikan bahwa Prabowo itu masih unggul 49% dan naik 1% dari data awal untuk quick count. Sedangkan Anies itu malah 33% ataupun kurang dari 2. Ini menjelaskan bahwa hal ini sama yang saya jelaskan tadi di Jawa Timur, bahwa untuk memenangkan itu bukan dari satu daerah, tetapi memenangkan dari banyak daerah yang akan diakumulasikan menjadi akumulasi provinsi. Itulah sebabnya kenapa beberapa pemilu quick count itu lebih mementingkan daerah-daerah ataupun mencantumkan daerah-daerahnya, tidak hanya Indonesia saja. Tetapi misalnya Indonesia ini 38%, kemudian di Jawa Barat itu 35%, itu menjelaskan bahwa hal tersebut itu sangat penting. Karena apa? Untuk mendatakan bahwa apakah data itu valid atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut mengapa Bayesian cocok untuk Indonesia. Yang pertama adalah heterogenitas tinggi. 34, maaf, di sini saya belum ada 38 karena waktu itu masih 34 provinsi ya dalam pemilu 2004. Jadi 34 provinsi dengan karakter berbeda Bayesian bisa handle kompleksitas ini. Kemudian 2, data tidak merata. Itu karena Jawa itu sangat karena Jawa itu memiliki pusat daerahnya yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan lain-lainnya. Itu lebih relatif cepat. Sedangkan Papua yang notabene di Indonesia Timur dan terpisah oleh lautan itu lambat. Ini menjelaskan bahwa Bayesian bisa adjust prediksi real time. Kemudian 3, prior information karya. Quick count akurat data historis lengkap 2004 sampai 2019 paling rutin, polling rutin. Kemudian yang keempat adalah need for speed. Publik ingin tahu cepat bagaimana bersaing kecepatan tapi harus tetap akurat. Ini juga menjelaskan bahwa walaupun quick count itu sangat tidak bisa memprediksi, tetapi masyarakat ketika mendengar hasil 100% dari quick count itu pasti akan senang dengan pilihannya itu menang. Itu juga menjelaskan bahwa quick count ini Bayesian ini sangat cocok untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke akurasi metode ini di 2024. Kemudian yang pertama adalah fakta akurasi. KPU model itu memprediksi 80% data sama dengan 99,9% sama. Ya, kalian bisa lihat bagaimana quick count kemudian bagaimana real count itu bisa saling sama lah.
Kalian bisa lihat itu di internet. Kemudian yang kedua adalah media partner ataupun media-media yang sekiranya itu diberi kepercayaan untuk mengikuti quick count itu 70% data, dan mereka walaupun 70% itu 100% datanya itu sama. Kemudian error margin itu lebih kurang lebih itu 0,5 sampai 1% untuk prediksi dini. Misalnya kita contohnya itu pada Metro TV diumumkan bahwa Prabowo menang itu pada jam 18.45 waktu Indonesia Barat. Walaupun data saat itu baru 25% nasional, ya, baru 25% nasional, tetapi sudah diumumkan bahwa Prabowo itu menang. Ini menjelaskan bahwa quick count itu sangat-sangat memprediksi. Yang ketiga adalah hasil final atau sama dengan prediksi, seperti itu. Kemudian ada implementasi teknis di Indonesia. Yang pertama adalah tools yang digunakan, yaitu pertama KPU, yaitu sistem informasi berbasis Bayesian. Yang kedua adalah media partnership dengan lembaga survei. Yang ketiga adalah lembaga survei itu menggunakan quick count plus real time update. Yang kedua adalah proses teknis. Yang pertama sampling 2000 TPS itu direpresentatif atau diwakili. Yang kedua ada data collection atau via smartphone app. Yang ketiga ada processing atau cloud computing real time. Yang keempat adalah visualization atau visualization yaitu dashboard live updating training. Petugas KPPS dilatih input data real time. Ini menjelaskan bahwa teknologi yang kita digunakan quick count di Indonesia itu sangat-sangat berbasis pada Bayesians, yaitu mengunggah sebuah data secara real time walaupun belum 100% terinput, tetapi sudah memprediksi masa depan, seperti itu. Nah, kemudian juga muncul nih tantangan Indonesia. Yang pertama digital divide. Yang pertama daerah terpencil susah sinyal, data masuk terlambat. Yang kedua adalah geographic challenge, yaitu pulau terpencil itu transportasi sulit. Yang ketiga adalah behavioral factors atau bandwagon effect. Jika media umumkan terlalu cepat, maka psikologi massa itu akan sangat-sangat terdorong untuk hal-hal yang bisa dibilang kurang saya ulangi ya. Bandwagon effect itu jika media umumkan terlalu cepat, psikologi massa itu akan terpengaruh dengan media tersebut. Misalnya Prabowo menang, maka sangat senang sekali, bahkan sangat-sangat menyelenggarakan apapun itu yang berbau kemenangan dengan pilihan politiknya. Tetapi belum tentu kan itu benar. Kalaupun itu salah, bagaimana? Kita sudah terlanjur senang, tetapi pada di akhirnya kita merasa menyesal gitu, karena ya pilihannya kalah gitu, seperti itu. Nah, jadi ada solusi Bayesian. Yang pertama adalah conservative priors untuk daerah sulit, yang kemudian multiple scenarios simulation, dan ketiga adalah confidence interval untuk daerah rawan. Oke, lanjut adalah masa depan analisis pemilu Indonesia. Next step adalah AI in change model, yaitu machine learning plus Bayesian, kemudian real time social media integration, sentiment analysis, kemudian mobile data integration atau pola pergerakan pemilihan. Jadi potensi pengembangannya itu adalah pada pemilu nanti di 2029 ini akan memprediksi lebih cepat dan akurat. Kemudian pilkada itu aplikasi untuk pilkada serentak, kemudian e-voting juga akan mungkin diselenggarakan Bayesian untuk validasi data hasil. Masuk kita ke akhir video, yaitu rangkuman, yaitu Bayesian membuktikan ramalan dengan matematika cerdas itu cenderung ya tidak 100% tapi cenderung bisa akurat dengan data hasil akhir. Yang kedua adalah cocok untuk kompleksitas Indonesia yang merupakan daerah plural. Yang ketiga adalah sudah teruji di pemilu 2024, bahkan 2019 mungkin, atau lebih bawahnya 2014, atau lebih bawahnya lagi. Kemudian adalah masa depan analisis pemilu semakin data driven. Hal ini menyebabkan penggunaan teknologi Bayesian di pemilu ataupun bahkan non pemilu juga pasti akan berkembang pesat, karena ini mencakup sangat-sangat matematika cerdas untuk meramal masa depan. Oke, sudah di akhir penghujung video. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf sekali bila saya terdapat kesalahan kata, informasi, data, ataupun cara penyampaian. Itu saya sangat berminta maaf sekali. Dan untuk daripada itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada video kali ini mengenai teori Bayesian pada pemilu 2024 ini. Saya Fikri Muhammad Fadila mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.